Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di review the day. Sahabat semua, mungkin saya ingin sedikit berdiskusi atau ya ngobrol gitu tentang beberapa hal yang penting buat kita semua. Kemarin saya sempat mengikuti seminar motivasi yang diselenggarakan oleh Universitas Rambi Mekah, di mana seminar itu dihadiri oleh motivator yang cukup luar biasa. Nah, mungkin berbicara tentang motivator, kalau sahabat sudah ada yang pernah mengikuti, tentu akan mengetahui ya manfaat dari kita mengikuti seminar motivasi. Nah, sahabat semua, menarik sekali kemarin para pesertanya itu adalah para pemuda yang mereka memang membutuhkan motivasi ya. Motivatornya itu Pak Safi'i Effendi ya, yang dimana memberikan support sangat besar kepada mahasiswa dan para pemuda di bidang entrepreneur. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita bicara soal motivator, mungkin kita juga sudah sama-sama tahu motivator yang ada itu sangat banyak ya, khususnya di Indonesia ada Pak Mario Teguh, mungkin banyak yang sudah kenal dan sudah menontonnya secara live ya. Kemudian ada Ipo Santoso, Pak Ari Ginanjar Agustian ya, kemudian Pak Adri Wongso ya, dan beberapa motivator muda yang kemudian sekarang bermunculan. Nah, seperti ya saya bilangnya mungkin Mas ya, karena umurnya kurang lebih 35 tahun ya, Mas Safi'i ya. Nah, kemudian beberapa motivator yang sudah cukup baik, cuman mungkin skala kalibernya belum begitu terluas. Nah, sobat, dari beberapa pengamatan saya, memang setiap motivator ini luar biasa mampu mempengaruhi para audiensnya gitu. Saya saja ketika ikut gitu ya, merasa bersemangat gitu. Serasa usianya jadi 24 tahun gitu, padahal kebalikan ya. Maunya 24 tahun gitu. Tapi rasa hidup kembali, rasa punya motivasi yang tinggi. Nah, jadi rata-rata saya lihat para motivator itu punya kemampuan yang mampu meningkatkan semangat atau memotivasi para pesertanya. Nah, yang kedua, para motivator itu mengambil brand sendiri ya terhadap apa yang dia berikan. Ya, jadi kalau misalnya seperti Pak Ari Ginanjar gitu ya, kemudian Ipo Santoso, mungkin kecenderungan nilai-nilai islaminya yang lebih dikuatkan. Sedangkan misalnya yang beberapa motivator lain itu lebih kepada entrepreneur. Nah, tentu motivator dunia motivasi ini tentu sudah juga sudah ada gitu ya dari sejak zaman dahulu. Mungkin hanya teknisnya yang berbeda-beda, dan mungkin motivasi yang diberikan sekarang dengan dulu mungkin agak berbeda dari segi cara dan bagaimana memperolehnya. Mungkin motivasi itu sebenarnya bisa kita dapat dari kita mengikuti seminar, bisa jadi kita membaca buku-buku motivasi, malah sekarang banyak tayangan-tayangan YouTube atau mungkin TikTok ataupun Instagram yang menuliskan kata-kata semangat yang ternyata itu juga mempengaruhi para audiensnya yang menontonnya. Nah, tidak kalah juga di tingkat dunia gitu, ada juga motivator yang
memberikan motivasi gitu ya. Termasuk salah satunya Barack Obama itu juga salah satu motivator yang cukup dikenal di tingkat dunia ya. Oke, saya coba cek dulu motivator yang juga sekarang atau yang secara global berkiprah di bidang motivasi. Banyak ya? Aku ada sejak engkau membuka mata, merindukanmu. Baik sobat semua, ada yang saya cross check dari web pelatihan sdm.co.id, itu ada 7 motivator terkenal dunia serta banyak kata-kata motivasinya yang sangat mempengaruhi jiwa kita. Yaitu yang pertama adalah Jim Rohn ya. Jim Rohn adalah salah satu motivator besar di dunia asal Amerika Serikat. Nah, beliau itu merupakan guru dari beberapa motivator terbesar di dunia seperti Anthony Robbins, Mark Victor Hansen, dan Jack Canfield dan Brian Tracy. Tracy ya, bukan Tracy ya. Nah, adapun kata-kata motivasinya gini ya. Untuk menarik orang-orang yang menarik, Anda harus menarik. Nah, untuk menarik orang kuat, Anda harus kuat. Dan untuk menarik orang-orang berkomitmen, Anda harus berkomitmen. Alih-alih bekerja pada mereka, Anda perlu. Nah, mungkin ya itu tadi, artinya setiap motivator mungkin dia secara sudah menjiwai sehingga apa yang mereka lakukan itu memang sudah betul-betul diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mudah untuk menarik orang atau mudah untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua adalah Anthony Robbins. Nah, Anthony Robbins itu adalah dikenal sebagai motivator termahal di dunia. Wow, termahal ya. Karena banyak orang mengakui bahwa dia seorang motivator, pelatih sekaligus pembicara terbesar di abadnya. Nah, kisah suksesnya itu dia berasal dari seorang pembersih toilet ya. Tetapi kemudian dengan kegigihannya dia mampu menjadi miliarder dan kemampuannya mengatasi masalah hidup diakui keberhasilan oleh banyak orang. Nah, jadi memang beberapa cerita para motivator ini awalnya adalah mereka orang-orang yang secara finansial sangat memprihatinkan. Jadi ini mendorong mereka untuk kemudian berkreatif, kemudian bertalenta sehingga membuat mereka sukses. Dan yang ketiga adalah Nick Vujicic ya. Nah, ini adalah motivator yang memiliki tubuh tinggi, tegap dan normal secara fisik, tetapi bukan itu saja yang dimiliki oleh si Nick, tapi Nick ini dengan nama panjang Nicholas James Vujicic adalah motivator yang berasal dari Serbia, Australia. Nah, dia juga memiliki talenta yang sangat luar biasa. Yang keempat adalah Brian Tracy ya. Nah, Brian Tracy ini adalah motivator yang sekaligus juga penulis buku dan trainer pengembangan diri. Nah, yang kelima adalah Jack
Jack Canfield ini adalah merupakan motivator yang awalnya dia berprofesi sebagai guru. Yang keenam Stephen R. Covey, dan yang terakhir ada Zig Ziglar. Nah, para sahabat sekalian, bahwa dunia motivator ini menarik sekali dan sangat bermanfaat ya pada umumnya bagi masyarakat. Karena apa? Tanpa ada motivasi kita tidak akan motivasi yang diberikan oleh para motivator ini merupakan salah satu yang sangat berguna untuk kemajuan para pemuda misalnya, kemudian para entrepreneur dan siapapun yang memang membutuhkannya. Oke, saya pikir mungkin review saya hari ini ya, semoga bermanfaat. Dan the next review saya akan menyampaikan beberapa hal yang terupdate dan terakurat yang dibicarakan di saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.